ceklak jedor Andi Dor di sini udah makin lemes cetar jedornya ya. Andi Dor balik di Bicara Baik-Baik episode ke-9 dan kali ini tamu gua bener-bener spesial, udah banyak diminta dan lu sering banget dengar nama dia kesebut di episode-episode sebelumnya, bahkan quote-nya sering banget gua pakai. Pemilik di belakang sepeda di belakang ini, Federal Mount Everest. Apakah dia juga ikutan demam 26 atau tidak sengaja? Coba kita cari tahu. Kalau nggak ada pandemi sih gue udah cium tangan. Selamat datang Rangga Pancalan Cycles Panji, ya kan? Rangga Panji. Dulu sempat gua bercandain sebagai Panji itu singkatan dari Pondok Ranji. Ranji Pondok Ranji gitu. Tapi Rangga Panji ini adalah salah satu yang apa ya? Keeps me going in the cycling world. Kurang lebih seperti itu bahasa Sundanya. Jadi ini mungkin gue bisa yakin ini adalah edisi pertama. Karena kalau ngobrol sama Rangga Panji nggak akan ada kelarnya. Paling nggak gue mau coba dulu highlight beberapa hal yang gue kenal dari Rangga Panji. Rangga Panji apa kabar? Baik. WFH aman? Ya dia mah dari dulu WFH. Jadi kalau nanya WFH jangan sama Rangga Panji, emang kerjanya di rumah gitu. Jadi di rumah ada Pancalan Cycles. Iya. Situasinya seperti ini kurang lebih nih fotonya. Enggak. Karena makin sumpek ya? Ya, makin sumpek ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sama astagfirullah juga sih. Cuma ya mau gimana lagi, nggak bisa komplain. Di masa pandemi niat orang untuk bersepeda makin banyak dan perlu teknisi juga, bahkan di Rodaling dan toko-toko besar untuk pertama kalinya ngantri di luar dan tidak menerima servis. Ya. Tapi kalau dulu sendiri masih terima servis apa enggak? Kebetulan sih untuk minggu ini sampai gue tutup dulu karena gue sendiri juga harus nyelesain sepeda-sepeda yang masuk lebih dulu kan. Nah itu yang harus gue selesaiin dulu. Sementara kalau ada yang mau masuk dulu ya gue tahan dulu deh. Ada kuotanya lagi minggu depan atau minggu depannya lagi gitu. Segitu banyak sih. Gitu. Kalau ngeliat di belakang tuh ada relik sejarah dari nggak hanya cuma demam 26. Tapi ini adalah Federal Mount Everest. Tahun berapa ya, Pam? 94. Bulan September gue belinya ayah. 94 Desember dan ini adalah MTB. Rangga Panji itu udah punya brand sendiri, Pia Cycle, sudah punya ada Sakra. Tapi yang dibawa ke sini bukanlah dua brand itu gitu. Ya. Kenapa yang dibawa ini? Ini sepeda proper pertama gue bisa bilang gitu sih. Gue beli ini, bukan gue yang beli sih, bokap gue beli ini waktu gue masih kelas 6 SD. Lo ranking bagus semua gitu baru dibeliin apa enggak? Oh, bisunat. Boleh. Tipikal sekali gitu. Orba tuh kayak gitu tuh. Nilai harus bagus, sunat, baru beli barang. Banyak tuh kan, tambahin dikit jadi begini gitu. Oke. Terus ya gue pakai dari kecil sampai akhirnya SMP, sepanjang SMP, SMA gue main sepeda. Gue kenal sama yang namanya mountain biking, diracunin bokap. Waktu itu gue sempat berhenti sepedaan waktu kuliah karena gue nggak mungkin bawa sepeda ini ke tempat kuliah, ke kosan penuh kan. Ada meja gambar segala macam waktu itu. Arsitek BTW dulu. Oke. Sekarang ya begitulah. Gue balik lagi sepedaan sepedaan serius ya tahun 2005 karena gue waktu itu udah kerja, udah ngantor dan gue pikir bahwa gue butuh hobi nih kayaknya deh. Dan gue pikir bahwa di Jakarta kayaknya commute naik sepeda kayaknya seru sih ya. Karena waktu itu rutenya juga nggak jauh, cuma dari rumah ke Cikini cuma sekitar 9-10 kilo gitu. Jadilah ini sepeda gue yang selama 4 tahun setengah kuliah ini gue gak pakai, gue tinggal di rumah. Itu nggak dijual, Pam? Untung nggak dikiloin. Nah, gue bawa ke Jakarta, terus gue mulai commute ke kantor, gue mulai nyobain trek yang ada di sekeliling Jakarta, terus yang namanya sepeda dipakai pasti rusak kan. Terus ya gue mulai ya mau gimana pun ya gue terusin juga hobi waktu gue kecil ngoprek gue juga kalau rusak ya terpaksa gue benerin sendiri sampai sekarang gitu. Terus ya udah ini ya setelah berapa ini berarti 26 tahun lebih sekarang bentuk terakhirnya seperti ini. Beda tipis sama umur gua lah 26 tahun ini. Tapi Mount Everest ini adalah bisa jadi cikal bakal dari semua sepeda yang Rangga Panji desain. Bisa bilang gitu kan ya. Gitu. Nah, sekarang dengan aktifnya Pancalan Cycles itu adalah sebuah bengkel. Awalnya seperti apa sih, Pam? Sampai akhirnya memberi nama Pancalan, buka. Sebenarnya sih awalnya gitu, karena waktu kecil gue punya cita-cita punya toko mainan gitu, karena
Oke. Dulu kecil gue punya cita-cita pengen punya toko mainan, karena yang gue pandang, gue lihat waktu gue kecil itu adalah punya toko mainan itu seru karena gue bisa mainan mulu. Iya, benar. Gue bisa mainan. Gitu. Benar, Terus benar. waktu kecil juga, ya barengan sama dia juga sih. Gue itu sering, karena bokap punya banyak banget alat-alat pertukangan gitu, gue jadi tempat rujukan teman-teman gue kalau sepedanya kenapa-kenapa. Oke. Ya karena gue sotoy-sotoy aja, oh ternyata diginiin bisa, oh ternyata digituin bisa. Trial and error aja, Trial and terima error aja dulu. gitu. Oke. Terus dan juga bokap tuh juga lucu, kalau misalnya sepeda gue rusak, gue nggak pernah dikasih duit buat ngebenerin. Kalau gue minta juga nggak pernah dikasih. Lah yang rusakin siapa? Selalu gitu alasan. Oke. Tapi somehow toolboxnya bokap yang biasanya kekunci, kalau sepeda gue rusak, toolboxnya kuncinya hilang. Oh, emang Disuruh cara benerin ngajarinnya gitu ya. Disuruh benerin Oke. sendiri. Jadilah. Terus begitu pindah Jakarta, ini gue juga bisa bilang dia sepeda ini juga sarana gue untuk cari teman pada waktu itu ya, karena di lingkup gue yang waktu dulu cuma kerja ngantor pulang ya, pergaulan gue cuma teman-teman kantor sama kolega kerja doang gitu, nggak ada tempat lain gitu kan. Begitu gue sepedaan, gue bisa kenal orang yang lebih banyak, jadi sesama orang naik sepeda gitu. Ya ini jadi waktu itu jadi sarana gue nyari teman. Ice breaking pakai sepeda ya. Juga. Terus juga waktu itu ada forum yang besar sepedaku.com gitu. Gue yang awal-awalnya cuma nimbrung ngobrol, terus nyumbang tulisan. Jadi terus, suhu. Lama-lama gitu. Lama-lama tuh lah kenapa gue jadi moderator gitu. Ya terus karena gue jadi moderator, terus makin banyak orang yang tanya, kalau diginiin caranya gimana? Kalau digituin caranya gimana? Lama-lama banyak orang yang ke rumah minta tolong benerin sepeda ya 1-2. Lama-lama mikir, kalau misalnya benerin sepeda kalau nggak punya alatnya yang proper, sayang dong. Akhirnya gue jadi invest ke alat-alat gue lengkap. Terus lama-lama orang yang ini banyak, yang ngebenerin sepeda gue banyak. Terus Kalau ini terjadi sebelum atau sesudah lu di Rocket? sebelum malah. Sebelum, oke. Gue tahun 2005-2006 itu udah mulai begitu gitu loh. 2007-2008 tuh gede-gedenya sepedaku.com mulai awal naik itu udah mulai banyak orang ke rumah. Gue udah mulai bisa naruh tulisan bahwa gue lagi ngebangun ini, gue lagi ngebenerin itu. Okay. Kalau ada orang nanya ini gini, kalau nanya caranya begini gimana sih, gue bisa ngasih foto bahwa gue ngebenerinnya caranya begini, alatnya begitu-begitu, alat prakteknya ada semua. Itu gitu. ada di forum semua tuh. Itu di forum semua gitu waktu itu. Karena waktu itu sosial media kan yang paling gede kan forum doang. Kan, Iya. Terus makin banyak orang ngebenerin sepeda, tool gue makin banyak. Terus gue pikir-pikir, lama-lama kalau jalan bareng nggak kepegang nih antara kerja kantor dan ini, yaudah kerja kantoran gue lepas aja deh gitu. Ini salah satu bukti hidup ya, yang namanya passion itu. Ada orang keluar dari pekerjaan untuk dalemin passion. Bisa begitu nggak? Ya bisa dibilang gitu, dan bisa dibilang cita-cita masa kecil gue tercapai sih. Jadi gue bisa Punya toko mainan? Ya, gue bisa mainan pakai mainannya orang. Iya. Ikut megang-megang, ikut ngotak-atik, ikut ngetes, Iya. tapi nggak ikut bayar. Nah, Dibayar pula, Mas. Dibayar pula. Ini contoh lain kayak just tip sebenarnya. Ketika lu doyan belanja, lu nggak harus belanja buat diri sendiri, belanjain orang, karena yang lu doyan kan belanjanya. Ya kan? Kalau ini adalah lu doyan sepeda, nggak berarti lu harus beli semua sepeda yang ada. Benar. Tapi orang punya sepeda, lu cobain. Itu jadi katakanlah ada yang grup set elektronik yang pakai DI2 atau yang wireless gitu. Kalau dikata, lu pernah nge-set nggak? Pernah. Punya nggak? Kagak. Enggak. Jadi di rumah di Pancalan tuh ada box masih tumpuk ya. DI2 semua tuh. Jadi DI2 shifter yang digital semua ya. Nah, itu kan sebelum Rocket, dan lu sempat masuk Rocket. Ya. Itu ceritanya gimana? Ceritanya ya waktu itu gue cuma dengar dari temen gue, dari Lucky. Apakah bener nggak ini gara-gara waktu tahun 2009-2010 kebanyakan sepeda fixed gear itu lahir di Pancalan? Bisa jadi. Termasuk adalah sepeda gue yang Vitus yang ganti hub dari IP itu, yang bangun pertama kali adalah beliau. Nah, sejak itu reputasi lo naik, akhirnya lo diangkut sama Rocket. Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Tapi lo jadi resident technician, apa sih namanya? Head mekaniknya Rocket Company selama 2 tahun. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Jadi semua sepeda yang lahir di Rocket pada masa itu adalah anaknya Rangga. Bisa dibilang gitu. Gimana cara taunya? Coba sekarang cek di wheelset ya. Coba cari wheelset yang ngerasa punya sepeda fixed gear, road atau apa, cek di fixed gearnya. Lurusin ya antara pentil ban, pentil sama logo di hub. Logo di hub. Jadi di hub tuh ada logo. Kalau itu lurus, 90% itu Rangga Panji yang buat.
Bukan begitu? Iya. Itu namanya valve hole vision kalau iya. kalau lagi dibangun. #valve vision. Nah, tuh coba cek di Instagram. Jadi coba cek HAD-nya sekarang wheelsetnya, kasih tahu di bawah kalau memang ada ban atau wheelset yang bikin sama Rangga Panji. Nah, habis dari situ Roket tutup, habis lu kembali ke Pancalan. Iya, jadi sempat ada masanya Roket masih jalan, terus gue pikir wah kayaknya di Roket karena lebih banyak ngerjain fixed gear kan. Sementara kalau ngerjain fixed gear kan effectively gue cuma ngebangun wheelset, masang ke frame, masang rantai, selesai gitu. Bosen nih. Dan kerjaan-kerjaan yang lain yang di rumah yang ngerjain MTB, banyakan MTB waktu itu kan, itu masih banyak juga gitu. Jadi gue pikir ya udah deh, gue buka sendiri. Waktu itu jalan bareng jatuhnya gitu. Beberapa alat gue ya memang gue beli barengan sama beli alat buat Roket memang jatuhnya gitu. Nih juga nih. Perlu satu alat, belinya 2. Satu buat gua, satu buat orang. Pancalan sempat punya toko sendiri kan? Sempat punya workshop kecil di Mampang, Perempatan Raya gitu. Terus karena parkirannya susah ya, tiap kali Sabtu Minggu selalu rebutan parkiran sama gedung pernikahan sebelah. Terus akhirnya gue putuskan waktu itu udah deh balik ke rumah karena ya satu di saat itu anak gue udah 2, anak gue yang kecil lahir. Gue pikir gue udah waktunya lebih banyak di rumah dan biar bisa mudah untuk bagi waktu antara rumah dan kerjaan gitu. Jadi ya udah sekarang ya sebenarnya kalau dihitung-hitung apakah gue seorang bike mekanik, kayaknya nggak juga, gue lebih stay at home dad yang kebetulan ngotak-atik sepedanya orang gitu. Ya itu dia. Kalau lu main ke Pancalan main Pancalan ngapain aja gitu ya. Lihat setupnya, lu di situ bisa ngeliat sejarah juga sebenarnya yang digantung ya. Banyak sepeda. Dan sekarang nggak cuma di workshop doang, tapi masuk ke rumah. Sampai masuk ke rumah karena masa pandemi gini makin banyak ya. Satu, makin banyak orang yang dulu mungkin pas era fixed gear booming kali ya, punya sepeda terus sempat lama nganggur karena nggak hype, terus kayaknya bisa dibangun lagi deh, balik lagi. Terus banyak yang sepeda dari zaman dulu deh, sepeda zaman sekolah yang MTB 26 gitu, atau ini dibawa datang buat di refurbish. Itu belum termasuk yang ngebangun baru dari nol gitu. Jadi ya dengan mohon maaf sama mama, sepeda-sepeda jadi masuk kamar sekarang. Iya loh, gila loh. Termasuk stoknya Pias sekarang ada di situ ditaruh di juga. dalam kamar. Ini bisa dibilang hashtag demam 26 sebelum demam, sedari dulu ya. Gue udah kering, kalian baru nyemplung. Ya, keluar lagi. Nah, ngomongin soal di kamar tadi ada Pias sekarang. Jadi Rangga Panji ini termasuk IP, sebelumnya sih gue lupa kalau IP itu adalah salah satu orang pertama ya dibangunnya sebuah brand bernama Pias Cycles yang gue miliki gitu. Rangga Panji sekarang ini adalah yang ngomongin Red Pias tuh ada 3 orang. Gua, Rangga Panji dan Tema. Rangga Panji gua ikut di Pias itu dari 2011 disuruh waktu itu ngedesain fork doang. Ngedesain fork doang. Jadi waktu itu udah seri pertama udah keluar, abis itu kayak forknya mesti ganti nih segala macam. Masuklah paman, akhirnya kita jalan terus gitu. Apa sih yang lu cari dari Pias gitu? Apa yang ingin lu sampaikan lewat Pias Cycles? Kalau buat gue sendiri, gue pengen buktiin bahwa gue bisa sih bikin begini. Udah itu doang. Di semua yang gue kerjakan sekarang ya, kayak di Pancalannya sendiri, di Pias, di Sakra termasuk. Sakra ini kalau boleh plug-in dikit, Sakra ini brand yang kita bertiga gitu, gue dan 2 teman gue lain, Faris Yunus sama Andili. Kita bikin komponen sepeda dari bahan aluminium, CNC machine. Sejauh ini kita udah bikin kayak chainring, kayak kok, kayak lock ring gitu-gitu. Gue cuma ada kayak kebutuhan untuk kayak gini sih gue bisa, harusnya sih kayak gini harusnya dengan apa yang gue dapat selama berpuluh-puluh tahun, mau dari bangku kuliah, mau dari selama gue sepedaan, mau dari forum, mau dari semua, dari apa yang gue udah terima selama ini gitu. Kalau gue punya output sesuatu yang gue bisa dengan bangga menunjukkan ke semua orang, gue yang bikin nih, atau itu gue yang bikin gitu, atau ini dia yang bikin gitu, ya kenapa enggak? Gitu. Dari Pias, lo mendesain Pias Agra 2 dan 3, ya 1,5 lah, 1,5 dan 2 dan yang merah yang biasa udah muncul berkali-kali di sini. Kemudian Pias Karab 1, Pias Karab 2 juga lo desain. Tapi sebenarnya sebelumnya lo tidak pernah mendapatkan pendidikan
tentang sepeda, geometri sepeda, pendidikan proper ya, maksudnya kayak sekolah gitu nggak pernah kan? Nggak. Dan semua ini based on your apa namanya itu, pengalaman. Gue sih sebenarnya alhamdulillahnya sih karena gue terdidik sebagai arsitek ya. Gue ngambil kuliah arsitektur, gue jadi dari awal memang terdidik untuk melihat detail. Problem itu dilihat dari global, lalu detailnya gimana sih? Nah, itu sama kayak sepeda sih sebenarnya sih. Globalnya apa sih yang perlu diperhatikan, apanya sih, lalu ya attackingnya dari detailnya gitu. The detail makes the whole design gitu. Menjadikan seluruh desainnya gitu. Tapi ya kalau ngomongin geometri, ngomongin ergonomi, ngomongin standar segala macam, itu memang nggak didapat dari bangku kuliah atau pendidikan formal sih. Ada memang bisa gitu, cuma gue ya alhamdulillah dengan bangkitnya era informasi dari 20 tahun belakangan segala sesuatu kan jadi mudah sih. Belajar dari situ aja sebenarnya. Sama sotoy aja sih sebenarnya sih. Ngomongin soal informasi, sheldonbrown.com ya, .com ya, bener ya. sheldonbrown.com adalah salah satu source informasi tentang sepeda yang lengkap. Dan itu gua kenal dari tahun 2010 ya, dari bapak-bapak ini juga. Lu sampai sempat dibilang Sheldon Brown-nya Indonesia. Setuju nggak? Ya kalau itu sih kayaknya gue nggak sampai selevel itu. Terserah orang aja ya. Ya itu dia sih. Tapi resourceful, knowledge-nya, segala macam tantangan soal sepeda, itu bisa dijawab lah kurang lebih. Ya kurang lebih gitu sih. Nah, di Pia Cycles lo acting sebagai desainer. Ya. Lead designer, nggak ada yang lead juga sih, tapi lead designer aja gitu biar keren kan. Ada pertanyaan sebenarnya kemarin. Inspirasi lo membuat Scarab 2.0 lebih tepatnya itu dari mana? Inspirasi ini dari kayak basicnya apa sih, keperluan, atau lo ngambil istilahnya bukan meniru ya, mempelajari bentuk frame yang sekarang ini dari mana? Khususnya Scarab 2 ya. Kalau ditarik mundur dari, gue sebenarnya kalau mau ditarik mundur, gue nggak akan bisa ngobrolin Scarab 2 tanpa Scarab 1 dulu sebenarnya. Jadi awalnya itu waktu orang-orang lagi pada booming naik fixed gear 2009-2010 tuh gue malah lagi kesengsem malah sama sepeda cyclocross karena gue pikir pada waktu itu gue sendiri keperluan gue di sehari-hari ya, kebutuhan gue sehari-hari karena lebih banyak commute kan, dari rumah kantor-kantor, rumah kantor-kantor dan sebagainya gitu. Gue ngelihat kebutuhan gue sebenarnya gue butuh sesuatu yang bisa lebih lincah dari mountain bike gitu. Cuma gue kok kayaknya buat pakai road bike full itu di Jakarta pada waktu itu yang jalannya masih berantakan banget tuh kayaknya belum segitunya berani gitu. Riset dan gue temukan yang namanya sepeda cyclocross itu jadi dari road bike yang dibawa off-road. Jadi bahkan sebelum ada mountain bike yang baru keluar era 80-an, cyclocross lebih dulu ada. Gue pikir ini diadaptasi ke sini bisa nih, meskipun di sini nggak ada musim dingin kan. Karena waktu itu dulu nyari sepeda frame cyclocross tuh nggak ada, gue waktu itu terpaksa harus modifikasi sendiri dari frame yang udah ada. Terus gue sempet dapat frame cyclocross bekas dari Belgia waktu itu. Terus begitu udah make, gue ngerasa bahwa gue butuh ini, gue butuh itu. Gue yang jelas gue butuh disc brake karena stopping power dan dan gue nggak perlu tergantung sama kondisi roda gue gimana lah gitu. Sementara di pasaran waktu itu yang namanya sepeda cyclocross pakai disc brake itu belum ada. Jangankan sepeda cyclocross pakai disc brake, gue pakai sepeda cyclocross gue yang rim brake itu masuk off-road, gue selalu ditanyain, nggak salah buat sepeda mas, gitu-gitu udah sering gitu. Masuk hutan UI, masuk JPG itu tanyain. Pakai ban setipis itu gitu, terus habis itu pakai drop bar, nggak salah buat sepeda mas, gitu-gitu. Sampai sekarang masih sih. Nah terus dari situ terus waktu itu kalau nggak salah lo waktu itu mau moving forward dari Agra, habis itu mau bikin apa gitu kan masalah. Ya gue propose waktu itu ya kita bikin Agra itu kan marketnya sempit banget. Agra itu karena track bike yang beli akan market yang sangat niche. Ya kalau gitu kita harus coba masuk ke market yang malah marketnya bisa selebar mungkin. Bisa selebar mungkin. Jadi kita bikin satu sepeda yang versatile, bisa dijadiin apa aja gitu kan. Geometri cyclocross ini sangat cocok untuk sepeda yang sangat versatile itu tadi. Makanya terus geometrinya cyclocross, basicnya dari sepeda gue yang ada, dipasangin disc brake, desain, diproduksi, ya alhamdulillah waktu itu bisa diterima pasar. Terus Scarab 2.0 yang sekarang itu adalah, oke, gue udah punya Scarab yang pertama nih. Kalau misalnya mau yang udah gue perbaiki, apa dari situ? Ya udah gue ubah di sini, di situ beberapa aspek gue ubah. Jadi yang 2.0 itu. Seberapa menerima lo masukan dari orang? Untuk Scarab 1, Scarab 2 khususnya? Yang jelas
yang input yang paling banyak waktu itu awalnya adalah soal bobot sih. Makanya akhirnya kita putuskan untuk ganti fork karbon, terus tubing ganti yang lebih tipis, biar bobotnya lebih ringan. Terus geometri jadi lebih lincah, lebih agile gitu. Itu sih. Itu jawaban. Tapi itu lu mendengar dari orang atau emang lu sendiri emang mau bikin seperti itu pada akhirnya? Dua-duanya sih sebenarnya sih gitu. Kalau misalnya orang feedbacknya seperti ini, terus oh ya ini benar juga. Atau mayoritas orang feedbacknya seperti apa? Oh berarti demand-nya orang akan seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau gue sebagai desainer harus terbuka sama input. Sebelum masuk ke Sakra, Sakra itu kan yang tadi bike komponen tadi. Ada beberapa desain sepeda lagi yang lo pernah coba dan diduplikasikan. Yaitu si Buckfist. Cerita Buckfist sedikit dong, Pam. Itu jadi Bullet deh. Bulin. Idenya tuh waktu itu sebenarnya gara-gara ini sih. Ada ide awalnya adalah gue punya sahabat gue ini bilang, lu punya bengkel gini, lu harus punya satu cara untuk advertise dong. Minimal lu punya sesuatu yang unik atau unik tapi nggak cuma sekedar aneh. Kalau cuma sekedar unik bikin sepeda jangkung aja sih gitu. Tapi terus kan nggak ada gunanya gitu. Unik dan fungsional gitu. Dan gue pikir waktu itu gue memang butuh sepeda buat ngangkut barang sih. Jadilah waktu itu gue akhirnya punya satu sepeda yang gue potong depannya, terus gue panjangin depannya, dan jadilah sepeda kargo gitu. Itu 2013 barengan sama Skara pertama. Bener. Barengan sama Skara pertama tuh. Nah, itu karena semangatnya waktu itu adalah ini DIY gitu kan, bikin sendiri kan. Itu literally gue motong pipa sendiri, terus ya ngelasnya dibawa ke tukang las pagar sih. Tukang las pagar ya? Tukang las pagar. Lurus bisa ya? Enggak. Masalahnya jadi nggak lurus. Iya, oke. Karena gue tahu kalau itu nggak lurus, gue yakin orang-orang pasti akan bisa improve. Jadi desainnya gue buka di instructables.com, terus sempat jadi Instructable of the Month kalau nggak salah. Oke. Itu lu kasih gitu aja? Kasih gitu aja, karena yang bagus gue simpan sendiri sih. Cuma yang jadi yang menurut gue desain ini akan bekerja gitu, ya. Kalau orang mau pakai silakan gitu. Sejauh ini sih gue udah dapat feedback, ada orang Polandia bikin terus ngemail gue, gue udah bikin nih. Berdasarkan gambar yang gue buat gitu. Jadi gambarnya memang bukan cuma foto, gue memang punya dimensi panjang harus sekian, sudut harus sekian. Itu ya berdasarkan dari apa yang gue dapat selama ini, dan gue pikir bahwa itu akan bekerja, dan begitu dipakai, oh ternyata bisa gitu. Dan sekarang duplikasi sama anak-anak WMS yang warna kuning-kuning. Jadi kalau lihat cargo bike yang panjang di depan tuh dan warnanya kuning, warnanya merah, itu adalah yang original. Yang original dan miring. Original dan miring gitu. Tapi ada yang warna kuning yang diadopsi sama WMS dan diproduksi oleh Thrill. Ya. Nah, itu juga ada. Itu semua based on gambar lo? Ya. Oke. Ada lagi nggak sih anak-anak yang belum kesebut di sini? Waktu itu kita sempat waktu kita ngerjain Scarab saat yang pertama itu ada beberapa aspek yang menurut gue ini bisa dibenerin. Waktu itu bentuk chainstay. Nah, bentuk chainstay itu dipikir-pikir ya daripada misalnya kita minta sampel chainstay doang terus cuma datang pipa melengkung, apa serunya gitu kan. Oke, bikin frame. Nama frame-nya sih masih unofficial tapi kayaknya ke bawah sampai sekarang. Namanya Pias Peregrine. Itu road bike. Waktu itu Chromoly sih, prototipe gua Chromoly sih. Iya. Geometri itu cuma ada 2. Tapi kalau untuk yang dari bahan Chromoly cuma satu, dan yang dari bahan stainless steel cuma 1. Jadi ya itu prototype lah kita nyebutnya. Tapi dari tahun 2015 prototype dulu ya. Mau ditanyain kapan produksi? Ya, doain aja. Ya, sebagai Pia Cycles gue bisa menjawab mungkin insya Allah secepatnya kita akan realisasikan. Tapi kalau ngomongin soal Sakra sekarang, Sakra itu kan lo bertiga, lo Faris dan Andi. Bisa gue ngomong gini nggak? Lo mewujudkan apa yang di kepala lo dengan membudidayakan teman-teman lo. Jadi lucu sih, karena jatuhnya gini, yang ada adalah waktu itu kita kenalan, dan waktu itu yang terjadi adalah gue di-approach dan ditanyain, bisa bikin 3D kan? Bisa. Kalau bikin chainring bisa nggak? Kalau ada tempat produksinya sih ayo. Ini ada tempat produksinya. Oh berarti ayo, jalan sampai sekarang akhirnya. Sakra. Jadi antara siapa memanfaatkan siapa sih gue juga gak ngerti. Sama-sama lah. Tapi sama-sama sih sebenarnya sih. Bukan untungnya sih, maksudnya kayak untuk kepentingan bersama, kemajuan bersama. Ada lagi yang belum kewujudan mungkin di kepala? Gue masih pengen bikin Peregrine tapi disc brake. Jangan teaser gitu lah. Enggak sebenarnya kalau ngomongin Pias ya sebenarnya ya kan kita juga pengen bikin yang ini kan ya, pengen bikin yang karena
ya kalau gue sendiri di Pias kan memang baru berapa tahun, cuma kalau Pias as a brand, Andira kan memang udah bikin dari 2010. Harusnya tahun ini adalah 10th anniversary, udah dasawarsa gitu. Iya, sementara negara Covid menyerang. Iya, negara Covid menyerang, jadi negara Pias adem dulu sebentar, tunggu aja bounce back-nya. Cuman kalau ini ya namanya Paman itu adalah salah satu orang yang bikin frame partsnya dulu dikumpulin, baru dibikin frame-nya. Biasanya orang beli frame-nya dulu, baru cari partsnya. Kalau dia, wah ini ada ini nih Bih, ada frame, ada parts ini. Gimana kalau kita bikin frame ini? Jadi dibalik. Itu ya termasuk waktu bikin ini juga sih, waktu bikin Scarab, kenapa sitposnya ukurannya 27,2? Karena yang di garasi adanya itu gitu. Kan? Bener. Tapi balik lagi karena terlepas dari itu, ukuran sitpos itu adalah sitpos yang umum tersedia di pasaran. Jadi kita sih juga pengen supaya orang-orang kalau misalnya, karena kita kan jualannya frame doang, kita pengen orang kalau mau ngebangun mudah gitu aja. Semangatnya Pias itu kalau beli beberin sedikit adalah partsnya se-accessible mungkin, ya kan? Itu di Pias Agra, apa yang kita terjemahin sama di Scarab 1 adalah kita nggak mau bikin frame yang ngeribetin orang nyari parts. Tapi nggak tahu kalau nanti Peregrine ya. Peregrine kita aim ya teaser lagi, high end gitu. Kalau ditanya sudah berapa sepeda yang lahir dari tangan lo? Aduh, itu lucu sih. Yang jelas gini, jadi kalau misalnya apa namanya, Scarab datang dan Scarab 2.0 datang kan. Gue harus pasang drop out segala macam, gue packing, gue kasih ganjel biar frame-nya nggak menciut waktu di packing gitu kan. Terus habis itu gue masukin lagi. Nah tiap kali ngebangun kan otomatis ganjelnya gue buka lagi kan. Ya gue yang masukin buat packing, gue keluarin lagi kalau misalnya ada yang ngerakit di rumah di Pancalan, di Pancalan Cycles. Packingnya doang itu ganjel buat drop out-nya itu gue kumpulin, itu dapat sekotak besar gitu. Jadi gue pikir itu baru Scarab doang. Itu Scarab doang. Belum sepeda yang di zaman lo di Rocket dan sebelum itu semua. Nggak tahu, gue nggak gitu. Ada rencana keep track nggak dari tahun ini lah paling nggak? Gue sih 100 ada loh. Gue dulu sempet nulis blog sih, pancalancycles.blogspot.com itu rambling gue kalau misalnya gue pengen, gue ngebangun ini nih, pasnya pakai ini, terus kalau misalnya sepedanya tuh worth story to tell gitu, ada cerita di baliknya, gue ceritain ceritanya, antara cerita yang punya, cerita belinya gimana, itu di situ ada. Tapi kalau nggak salah sih entry-nya doang yang start dari 2010 dan berhenti 2016 karena gue mulai males nulis. Itu berapa? Di situ doang ya, itu 100 berapa gitu. Itu sepeda-sepeda yang sempat gue foto aja, kalau yang nggak ke foto gue lupa. Iya, hampir semua sepeda yang dibangun Paman di Pancalan itu di foto. Dan beberapa di antaranya karyanya masuk di Cycle Exif itu itu yang penting. Jadi lihat di Cycle Exif ada Pias, ada beberapa build yang masuk situ. Terus udah gitu kalau mau lihat juga ada di Instagram Paman ya, Rangga Panji. Terus kalau di Pancalan nggak ada. Pancalan tuh di Mampang. Jadi Pancalan tuh apa sih, sebuah workshop di rumah, appointment only, betul? Iya, karena Pancalan Cycles tuh satu bukan toko sepeda, jadi nggak bisa, nggak mungkin. Lu bukan datang yang pilih barang gitu? Pilih barang nggak tuh, Mas ada sepeda lipat nggak? Karena itu yang terjadi beberapa bulan belakangan, orang datang random ngebel terus ada sepeda lipat apa enggak gitu. Kita nggak jualan parts, kita nggak jualan barang, kita nggak jual full bike, karena di rumah, karena yang ada itu adalah garasi yang kebetulan toolsnya agak lengkap, itu lumayan lengkap dan bisa ngebenerin, dan yang punya garasi bisa ngebenerin sepeda, itu aja sih. Gitu. Artisan? Iya, kalau artisan juga sih, bukan sih jatuhnya sih. Ada rencana nyetok barang dan jual full bike nggak sih? Nggak ada ya? Enggak sih. Semangatnya bukan di situ. Ini banyak banget cerita kalau ngobrol sama Rangga Panji. Lo mau ngomongin soal detail, soal Sakra bisa, soal Pias gitu juga masih utang banyak sebenarnya. Tapi makanya gue bilang ini adalah episode 1 ngobrol sama Rangga Panji. Episode 2 nggak akan gue lanjutin hari ini karena nanti kita akan kumpulin lagi buat nextnya. Kalau punya pertanyaan langsung aja tulis di komen bawah atau langsung kontak Rangga Panji DM atau Instagram. Kalau lagi nggak sibuk, ya belum tuh dibalas, makanya kalau nggak sibuk akan dibalas. Kalau mau colongan nanya lewat Ride Pias juga boleh. Tapi yang jelas like, jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet belnya. Kita ketemu lagi. Mungkin ada pesan terakhir buat pesepeda baru? Kalau yang baru mulai sepedaan sih, pesan gue satu sih, nggak usah muluk-muluk yang wah gue pengennya ini, gue pengennya itu.
wah gue nunggu duit gue ngumpul dulu deh. Karena yang terjadi biasanya kalau kayak gitu-gitu, kalau misalnya kata gue mau ngerakit, yang ada adalah karena lu nggak sabar untuk ngumpulin parts, lu jadinya bosan di tengah jalan, kelar, projectnya kelar nih. Atau katakanlah, gue pengen beli nih karena duitnya nggak nyampe-nyampe, nggak jadi beli. Gitu. Gue yakin semua orang pasti punya sepeda yang sudah menunggu di gudang sekarang untuk dikeluarkan lagi, dipompa bannya atau diganti baru bannya, dilumasin lagi untuk jalan lagi. Itu aja dulu dikerjain dulu. Ntar kalau lu udah nemuin fun-nya sepedaan, lu baru mulai bisa, oh ya ternyata gue butuh ini ya, oh ternyata gue butuh, atau oh ternyata gue nggak butuh apa-apa, gue butuh ini aja, dengan sepeda lama gue ini aja cukup. Karena itu yang penting tuh sepedaannya, bukan sepedanya.